3, dan 4. Simak video ini baik-baik ya. Anak-anak disiapkan ya buku catatannya, kita akan belajar pembelajaran 3 dan 4. Oke, pembangunan sosial budaya di Indonesia. Baik anak-anak, pembangunan sosial budaya merupakan pembangunan yang mencakup kehidupan sosial dan budaya di masyarakat. Nah, kemarin kita sudah belajar ya tentang pembangunan sosial budaya dan juga kalian juga sudah praktik pengamatan terkait dengan pembangunan sosial budaya. Jadi, pembangunan sosial budaya itu dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di dalamnya. Contohnya, dukungan terhadap pembangunan sosial, membeli produk di dalam negeri. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan belajar keragaman di Indonesia. Jadi, keragaman Indonesia meliputi suku, bangsa, agama, budaya, serta kegiatan ekonomi yang lain. Jadi anak-anak, masyarakat sebaiknya tetap bersatu meskipun keragaman menimbulkan perbedaan sesuai dengan semboyan kita ya, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Jadi, keragaman dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam sebuah organisasi. Tujuan dalam berorganisasi menjadi pemersatu antar anggota karena dilaksanakan dengan semangat kebersamaan, seperti gambar yang ada di video ini ya. Oke anak-anak, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan iklan. Ya, kita sudah masuk iklan lagi ya. Jadi, kita sudah belajar dari kemarin-kemarin materi tentang iklan. Yang sekarang kita akan belajar hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan iklan. Unsur-unsur sebuah iklan terdiri dari judul, subjudul, isi, serta visual yang menarik. Nah, yang perlu diperhatikan dalam iklan pada media elektronik, yang pertama, unsur-unsur iklan. Kemudian naskah. Nah, naskah ini bisanya kita dapat memasukkan materi yang sedang hangat dibicarakan atau yang sedang viral. Nah, dan memiliki daya tarik yang kuat. Kemudian yang ketiga, sketsa gambar berdasarkan naskah yang kita buat ya. Sketsa gambarnya ini harus sesuai dengan iklan yang akan kita buat. Kemudian yang terakhir, mempersiapkan pemeran dengan jumlah dan karakter yang sesuai dengan naskah iklan tersebut. Nah, dari gambar ini ada contoh dari iklan ya terkait dengan susu sehat. Seperti itu ya anak-anak ya. Keragaman sosial budaya Indonesia dan manfaatnya. Nah, tadi kan kita sudah belajar tentang keragaman sosial budaya. Nah, sama pembangunan sosial. Sekarang kita akan belajar manfaat dari keragaman sosial budaya. Jadi anak-anak, Indonesia itu kaya akan keragaman sosial budaya. Keragaman yang ada menjadi modal dalam pembangunan sosial. Seperti itu ya. Jadi di sini Ustazah akan menyebutkan contoh dan manfaat keragaman sosial budaya Indonesia. Yang pertama, menumbuhkan rasa nasionalisme. Yang kedua, sebagai identitas bangsa di mata internasional. Yang ketiga, memupuk sikap toleransi sehingga persatuan Indonesia tetap terjaga. Selanjutnya, sebagai ikon pariwisata sehingga menambah pendapatan nasional. Dan yang terakhir, sebagai sumber pengetahuan dunia. Selanjutnya, kita akan belajar tentang membuat rancangan iklan. Nah, kenapa sih Ustazah iklan kok pakai dirancang? Nah, karena iklan yang menarik akan mempengaruhi penjualan produk secara keseluruhan. Jadi kita kan tetap ingat produk tersebut dari sebuah iklan. Misalnya nih, iklan Yakult.
cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Nah, itu kan kita bisa hafal ya produk tersebut dengan iklan yang menarik. Nah, banyak sekali market-market yang menjual produk dengan iklan-iklan yang semenarik mungkin. Anak-anak, untuk iklan pada media elektronik, selain mempersiapkan unsur-unsur iklan yang tadi sudah Ustazah jelaskan di video sebelumnya, nah, iklan akan kita buat itu juga perlu mempersiapkan naskahnya, ya. Naskahnya itu ditulis dulu dan sketsa gambarnya yang berdasarkan naskah itu disesuaikan agar kompleks hasilnya, ya, hasilnya agar bagus dan mudah diingat sehingga iklan tersebut menarik dan mempengaruhi penjualan pada suatu produk tersebut, gitu ya. Makanya sangat penting sebelum membuat iklan itu dirancang dulu, ya, dirangkai dulu agar hasilnya itu semenarik mungkin sehingga diterima oleh para konsumen, gitu ya. Insya Allah pembelajaran hari ini mudah ya anak-anak. Kalau tidak paham bisa langsung japri Ustazah wali kelas atau guru tematik. Baik anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Sebelum Ustazah akhiri, Ustazah ingin berpesan, don't forget to pray on time, don't forget to obey your parents, don't forget to read of Holy Quran, don't forget to study hard at home and be careful. See you. Wassalamualaikum.